Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua serta anak-anakku, siswa-siswi kelas 3 yang saya cintai, saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian kenaikan kelas untuk siswa kelas 3 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tema 8 ya, tema Praja Muda Karana. Soal ini adalah soal tahun 2009. Akan kita bahas pada kesempatan kali ini sebagai latihan ya. Baik, bagi siswa yang sudah mengerjakan silakan langsung dibuka ya, dicocokkan jawaban kita. Dan bagi siswa yang belum mengerjakan, kami sarankan untuk mengerjakan terlebih dahulu dan baru menonton video ini. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kompetensi dasar PPKN ya. Soal nomor 1, lambang negara Indonesia adalah titik-titik. Apakah A. Pancasila, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. Garuda Pancasila, D. Bendera merah putih. Lambang negara Indonesia adalah C. Garuda Pancasila ya. Kalau Pancasila itu dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan kita. Bendera merah putih ya tentu saja bendera negara kita. Lanjut ke soal nomor 2, pohon beringin merupakan lambang pada ruang perisai Pancasila yang melambangkan sila titik-titik. Apakah A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Pohon beringin itu sila ketiga, C ya, Persatuan Indonesia. Kalau sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Kemudian sila kedua itu dengan rantai atau rantai emas ya. Kemudian sila keempat itu dengan kepala banteng, dan sila kelima dengan padi dan kapas. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3, sila kelima dari Pancasila dilambangkan dengan gambar titik-titik. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, sila kelima itu padi dan kapas, berarti B ya. Lanjut ke soal nomor 4. Dalam berdiskusi ketika teman sedang berbicara atau menyampaikan pendapat, sebaiknya sikap kita adalah titik-titik. Nah, ini ketika kita berdiskusi ya. Apakah A. mengobrol sendiri dengan teman, itu saja salah ya. Melarang teman berbicara ini mungkin benar tapi kurang tepat saya kira. Kita lihat jawaban yang lain. Mendengarkan baik-baik, D. bermain dengan teman sebangku ya. Saya kira yang paling tepat adalah yang C, mendengarkan dengan baik-baik ya. Kita simak apa pendapat dari teman yang sedang berbicara tersebut dalam berdiskusi ya. Kalau ketika ada teman berbicara atau menyampaikan pendapat kemudian ada yang berbicara lagi, ketika kita melarang teman berbicara ya malah semakin menambah gaduh ya. Baik, saya kira jadi jawabannya adalah yang C, mendengarkan baik-baik sampai dia selesai berbicara, sampai dia selesai menyampaikan pendapatnya secara tuntas. Baik, sekarang nomor 5. Jumlah bulu pada ekor burung Garuda adalah titik-titik. Apakah A 17, B 8, C 19, D 45. Jadi jumlah bulu pada lambang negara kita Garuda Pancasila itu bermakna tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 bulan 8 atau bulan Agustus tahun 1945. Dan angka-angka itu ada di jumlah pada bulu Garuda Pancasila ya. Kalau 17 itu jumlah sayap ya, bulu pada sayap. Ini melambangkan tanggal kemerdekaan. Kemudian kalau 8 itu pada ekor ya. Berarti ini B, pada ekor 8 ya. Ini bermakna bulan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu bulan 8 atau bulan Agustus. Kemudian kalau 19 itu pada pangkal ekor ya, bukan pada ekor tapi pada pangkal ekor. Dan 45 itu pada bulu di leher ya. Yang C dan D 1945 kalau digabungkan menjadi tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau tahun 1945. Baik, lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini adalah contoh yang mencerminkan
komitmen persatuan dalam kehidupan di sekolah, yaitu titik apakah A mematuhi nasihat orang tua, B ikut kegiatan kerja bakti di kampung, C bermain sepak bola antar kampung, D tidak membedakan teman dalam bergaul di kelas. Ya, yang perlu kita garis bawahi adalah kehidupan di sekolah ya. Kehidupan di sekolah berarti jawabannya adalah yang D ya, tidak membedakan teman dalam bergaul di kelas. Kalau yang A ini di lingkungan keluarga atau di rumah, yang B ini di lingkungan masyarakat ya, dalam kehidupan bermasyarakat atau di kampung kita. Yang C juga di kampung. Baik, nomor 6 kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, gotong royong sebagai perbuatan bangsa Indonesia mengandung manfaat untuk titik-titik. Manfaat gotong royong ya, apakah A meringankan beban orang di sekitar kita, B membuat susah orang lain, C membuat kaya seseorang, D membuat miskin seseorang. Mudah sekali, saya kira jawabannya adalah yang A ya, meringankan beban orang di sekitar kita. Tidak perlu penjelasan yang lebih, lanjut ke soal nomor 8. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah ini ada di pita ya, di lambang negara kita Garuda Pancasila, ada di pita yang dicengkram oleh kaki burung Garuda, bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, artinya adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Berbeda-beda tapi tetap satu ya, tetap satu jua. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Bendera Indonesia diberi nama Sang Merah Putih. Arti dari warna masing-masing bendera merah putih adalah titik-titik. Oke, merah berarti berani. Nah, ini berarti merah artinya berani ya. Merah berarti berani, dan yang putih itu melambangkan kesucian ya. Putih melambangkan kesucian. Baik, lanjut ke soal nomor 10. Sebutkan dua contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Bhinneka Tunggal Ika tadi adalah berbeda-beda tapi tetap satu juga. Berarti pelaksanaannya adalah misalnya di lingkungan sekolah kita bergaul dengan tidak membeda-bedakan teman ya. Kita bergaul dengan teman dari suku manapun, dari agama apapun ya. Walaupun berbeda warna kulit, berbeda hobi, berbeda kesukaan, kita tetap bermain bersama ya, tidak membeda-bedakan. Itu contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Saya kira itu cukup banyak kalau kita tuliskan semuanya. Kalian hanya menuliskan cukup 2 saja. Selanjutnya ke soal bahasa Indonesia. Baik, sekarang kita lanjut ke soal bahasa Indonesia. Kita bahas secara cepat saja ya. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, berarti yang A ya. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2, anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun disebut pramuka. Kalau 7-10 tahun itu pramuka siaga ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau penggalang itu umur 11-15. Kemudian selanjutnya adalah umur 16-20 dan 21-25 ya. Baik, lanjut ke soal nomor 3. Pramuka memiliki 10 janji. Nah, 10 janji berarti dasa ya, dasa dharma A. Selanjutnya nomor 4 bahasa Indonesia, yaitu garis hitam putih sebagai tempat untuk menyeberang jalan disebut ini zebra cross ya. Ini pelajaran sejak TK sudah diajarkan ya. Nomor 5, perhatikan gambar di samping. Arti rambu-rambu lalu lintas di samping adalah, ini ada rambu-rambu lalu lintas huruf B yang dicoret, artinya kita tidak boleh parkir atau dilarang parkir. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 masih tentang rambu-rambu lalu lintas. Perhatikan gambar di samping. Arti rambu-rambu lalu lintas tersebut adalah titik-titik ya. Ini ada huruf S yang dicoret. S itu adalah stop, jadi dilarang stop atau dilarang berhenti, yang B ya.
Selanjutnya nomor 7, arah antara barat dan selatan adalah titik-titik. Antara barat dan selatan berarti sama juga dengan antara selatan dan barat ya. Barat daya berarti A ya. 8 arah mata angin. Selanjutnya ke nomor 8, pohon yang merupakan lambang pramuka dan memiliki banyak manfaat melalui mulai dari batang, akar, buah dan daunnya. Pohon itu adalah pohon kelapa ya. Pohon kelapa. Adapun lambang atau simbol pramuka Indonesia adalah tunas kelapa. Tunas kelapa. Baik, sekarang lanjut ke soal nomor 9, nama-nama arah mata angin yaitu, nah ini kita mulai dari utara ya. Utara, 8 arah mata angin ya. Utara, timur laut, terus timur, terus tenggara, kemudian selatan, terus barat daya, kemudian barat, dan barat laut ya. Nah ini yang nomor 7 tadi, antara selatan dan barat. Antara barat dan selatan berarti barat daya. Oke, sekarang nomor 10, disajikan sebuah gambar ya. Gambar anak-anak sedang menyeberang. Anak-anak pramuka itu ada 5 orang anak. Tuliskan rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar di samping dan artinya. Ini ada yang pertama nih, kita urutkan dari kiri ya. Ada tanda S dicoret, berarti dilarang berhenti ya. Kemudian ini ada rambu-rambu lalu lintas yang terdiri dari 3 warna. Kalau merah itu berarti artinya berhenti. Kemudian kuning itu boleh jalan tapi hati-hati ya. Kemudian hijau itu silakan jalan. Kemudian yang di sini ada tanda seru, itu artinya adalah untuk hati-hati. Kemudian di sini ada tanda P yang dicoret, yaitu dilarang parkir ya, tidak boleh parkir di sini. Kemudian di sini adalah tanda tempat penyeberangan ya, ada tanda seorang yang sedang menyeberang. Dan di sini ada zebra cross ya. Zebra cross adalah tempat penyeberangan orang di jalan raya ya, tempat orang menyeberang. Baik, saya kira itu. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal matematika. Baik, sekarang kita sudah sampai ke soal matematika nomor 1, sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat disebut sudut. Nah ini kalau kurang dari 90 derajat berarti sudut lancip ya, C. Kalau sudut yang besar dari 90 derajat itu sudut siku-siku, dan lebih dari 90 derajat artinya adalah sudut tumpul ya. Satu lagi adalah sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Baik, sekarang kita perhatikan nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini, ada sebuah sudut ya. Ini besarnya lebih dari 90 derajat ya. Berarti sudut ini merupakan sudut tumpul ya, yang B. Baik, saya kira cukup mudah. Lanjut ke soal. Baik, sekarang soal nomor 3, bangun datar yang mempunyai 3 titik sudut disebut. Nah ini 3 titik sudut berarti segitiga ya. Kalau persegi panjang ini ada 4 titik sudut, lingkaran itu tidak mempunyai sudut, kemudian persegi mempunyai 4 sudut ya. Lanjut ke soal nomor 4, bangun datar yang memiliki 4 sisi dan kedua sisi yang berhadapan sama panjang disebut. Nah ini berarti persegi panjang ya, yang B. Kalau persegi ini mempunyai 4 sisi dan semua sisinya sama. Kalau segitiga ini seperti yang disebutkan tadi, yaitu memiliki 3 buah sudut ya. Kemudian juga ada 3 buah sisi ya. Kalau sisinya sama semua berarti segitiga sama sisi. Kalau 2 sisi yang sama itu sama kaki, dan kalau masing-masing sisinya itu panjangnya berbeda-beda maka disebut segitiga sembarang ya. Lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar di atas. Ini ada gambar dalam pramuka ya, ini gambar tempat perkemahan. Bangun datar yang ada pada gambar ialah, ini berarti bangun datarnya lingkaran, persegi dan segi 5. Yang mana nih? Lingkaran, persegi dan segi 5. Berarti yang lingkaran, persegi, segi 5, yang C ya. C, lingkaran, persegi, segi 5.
Cukup mudah, lanjut ke soal nomor 6. Baik, selanjutnya perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Ini ada gambar ini ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian ada gambar smile ya, gambar tersenyum, emot tersenyum ya. Setiap gambar senyum memiliki mewakili 2 buah buku ya. Mewakili 2 buah buku. Berarti soal nomor 6, jumlah buku pada hari Sabtu adalah titik-titik. Sabtu ini ada berapa smile ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jika satu smile mewakili 2 buku, berarti jumlah buku pada hari Sabtu adalah 2 kali 6 sama dengan 12. C. 12. Terus lanjut ke soal nomor 7, total jumlah buku pada hari Rabu dan hari Jumat sesuai tabel adalah titik-titik. Baik ya. Rabu itu ada 2 smile ya, 2. Kemudian Jumat ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Kemudian berarti karena satu smile itu mewakili 2 ya, 2 buah buku, berarti kita kalikan 2. Berarti 2 kali 6 sama dengan 12 D ya. Baik, selesai untuk soal pilihan ganda. Sekarang nomor 8. Besar sudut siku-siku adalah, nah ini mudah ya, 90 derajat. Lanjut ke soal nomor 9. Untuk soal nomor 9, perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah diagram ya, namanya diagram batang. Diagram batang banyaknya bendera. Di sini ada bendera merah, kuning, dan hijau. Dan di sebelah kiri ini adalah banyaknya bendera ya. Banyaknya bendera warna kuning adalah titik-titik. Berarti merah itu ada 4 ya, ini di garis 4 ya. Dan kuning berarti ada 7 ya. Hijaunya ada 3. Berarti yang kuning adalah 7 bendera. Baik, mudah ya, hanya diperlukan ketelitian saja. Sekarang nomor 10. Perhatikan sudut di samping. Ada sudut A ya, sudut BAC ya. Sudut ini kita perhatikan, kemudian sebutkan huruf yang merupakan kaki sudut dan titik sudut. Baik, kaki sudutnya adalah huruf A ya. Kaki sudutnya itu huruf A. Kaki sudutnya itu berarti BA atau AB. Kemudian dan AC atau CA ya. Kalau yang A ini berarti titik sudut. Maaf tadi agak tergesa-gesa ya sehingga salah ya. Kaki sudutnya berarti BA, ini kaki sudut ini BA atau AB. Kemudian satu lagi kaki sudutnya adalah garis AC atau CA ya. Kemudian titik sudutnya adalah titik A ini. Ini titik sudutnya di sini. Baik, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal SBDP ya. Nomor 1. Pencipta lagu Garuda Pancasila adalah ini Bapak Sudarnoto. A. Lagu Garuda Pancasila ini diciptakan oleh Bapak Sudarnoto. Lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, salah satu alat musik pukul yang dibunyikan dengan cara dipukul, yaitu titik-titik. Apakah A gitar, B suling, C piano, D drum set? Tentu saja yang drum set ya, yang D. Gitar itu dipetik, suling itu ditiup, piano itu ditekan ya. Lanjut ke soal nomor 3. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur dalam seni tari adalah apakah A gerakan, B biaya, C busana, D properti. Yang bukan ya, yang bukan berarti biaya ya. Kalau A, C, dan D, gerakan, busana, dan properti merupakan unsur-unsur dalam seni tari ya. Seni tari dibutuhkan gerakan, kemudian busana, dan properti atau properti itu alatnya ya. Misalnya kalau tari piring kita membutuhkan piring, kemudian mungkin ada properti yang lain seperti selendang ya, pedang atau topeng dan sebagainya. Lanjut ke soal nomor 4. Gerakan tangan dalam tarian diantaranya adalah titik-titik. Apakah A melenggang, B melangkah, C menatap, D mengangguk? Gerakan tangan berarti A melenggang ya. Kalau melangkah itu gerakan kaki, menatap itu mata ya. Kalau yang D mengangguk itu kepala. Selanjutnya nomor 5.
warna netral yaitu titik-titik. Apakah A merah dan kuning, B biru dan kuning, C hitam dan putih, D hitam dan kuning. Berarti yang netral adalah C hitam dan putih. Lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Soal nomor 6, garis lurus berkesan titik-titik. Apakah A tegak dan keras, B lembut dan lentur, C kaku, D lentur. Garis lurus itu terkesan C kaku ya. Kalau tegak dan keras ini mungkin lurus sekaligus yang ini lurus dan tebal ya, tegak dan keras. Kemudian lembut dan lentur ini garis yang melengkung ya, dan mungkin tipis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nomor 7. 7. Untuk merekatkan dibutuhkan A gunting, B pisau, C cutter, D lem. Gunting, pisau, cutter adalah untuk memisah ya. Ini teknik potong. Kalau yang D itu teknik sambung, merekatkan D. Lanjut nomor 8. Perhatikan lagu pramuka di bawah ini. Siapa dapat berbaris? Ya, ini lagu Siapa Dapat Berbaris diciptakan oleh Pak Kasur ya. Pak Kasur. Itu suaranya Pak Dika, anak-anak ya, 3. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Bagian kelapa yang dapat dijadikan perhiasan, karya seni dan alat menari dan bermain seperti gambar di atas adalah titik-titik. Ini gambar mainan dari tempurung kelapa ya, ini berbentuk kambing atau domba. Ini tari dengan tempurung kelapa, kemudian ini adalah egrang batok. Berarti adalah tempurung kelapa ini. Tempurung kelapa. Lanjut ke soal nomor 10. Kerajinan apa yang terbuat dari daun kelapa yang biasa dibuat untuk membungkus makanan saat hari raya Idul Fitri? Ini adalah ketupat ya. Kerajinan ketupat. Baik, lanjut ke soal PJOK. Ini akan dibahas oleh Pak Dika. Monggo Pak Dika. Pak Dika. Pak Dika rendah hati ya, tidak mau menjawabnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita lanjut ke soal PJOK ya. Pak Dika malah membuat kopi ya. Alhamdulillah, terima kasih. Atau Pak Widi mau menjawab. Baik, nomor 1 Pak Widi. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal PJOK nomor 1. Sebelum melakukan, ya kita lihat dulu, sebelum melakukan gerakan olahraga sebaiknya melakukan titik-titik ya. Jadi kalau kita mau olahraga berarti kita harus pemanasan ya. Nomor 1 jawabannya C ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Perhatikan gambar di samping ya. Ini jadi ada permainan ya. Ini termasuk salah satu permainan tradisional ya, yang sering dilakukan oleh anak-anak yang sedang melakukan kegiatan. Biasanya ini dilakukan pada malam hari. Kalau zaman dulu belum ada listrik ya, itu di desa-desa anak-anak itu pas bulan purnama dia itu suka memainkan permainan seperti ini ya. Jadi beda dengan zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang itu sudah zamannya modern, tapi justru kalau menurut saya itu rasa persatuan dan kesatuannya kurang anak-anak sekarang ya. Jadi justru malah pada sibuk dengan gadgetnya masing-masing ya. Jadi terlihat sangat individual. Walaupun mungkin pada main, tapi mungkin main game ya. Jadi game online, jadi tetap mereka tidak bisa bertemu ya. Oke, kita kembali lagi ke soal. Jadi ini adalah permainan dengan menggunakan tongkat. Nah, karena kita lihat di situ tongkat ya, jelas kata kuncinya adalah tongkat. Sedangkan di sini ada seorang anak yang sedang melakukan kegiatan lompat-lompat, maka cukup jelas jawabannya ini nomor 2 adalah lompat tongkat. Ya, nomor 2 jawabannya adalah A, lompat tongkat. Lanjut ke soal nomor 3. Contoh gerakan untuk melakukan keseimbangan adalah ya. Jadi kita melakukan gerakan supaya seimbang. Kira-kira apakah A tidur terlentang, B duduk bersila, C mengangkat kedua tangan ke atas, atau D sikap kapal terbang. Nah, ya kita lihat posisi sikap kapal terbang ya.
Kalau belum tahu gerakannya, mungkin paling tidak kita lihat posisi kapal terbang itu ada 2 sayap di samping kanan kiri, ada kepala dan juga ada ekor. Nah, jadi kita memposisikan seperti kapal terbang untuk melatih keseimbangan. Jadi kedua tangan kita letakkan di sebelah kanan kiri, kemudian kaki kita, salah satu kaki kita ya, tentu saja kakinya hanya satu, kita tarik ke belakang, kemudian badan kita arahkan ke depan. Maka itu merupakan contoh untuk melatih sikap keseimbangan. Maka jawaban nomor 3 adalah yang D, sikap kapal terbang. Lanjut ke soal nomor 4. Dalam permainan gobak sodor, lapangan berbentuk, wah ini juga permainan tradisional lagi ya. Semoga anak-anak tidak lupa dengan permainan ini ya. Ini biasanya dimainkan bersama-sama atau bareng-bareng dengan teman-teman kita juga ya. Ini biasanya dulu juga dimainkan pada saat bulan purnama di malam hari, karena begitu senangnya anak-anak kalau terjadi bulan purnama. Mereka bisa berkumpul, bermain bersama di halaman karena adanya sinar bulan purnama ya, sehingga lebih terang ya. Mungkin ada lagunya itu, yo pro konco dolanan ning jopo lah, itu bisa melakukan permainan gobak sodor walaupun malam hari ya. Oke. Untuk nomor 4 ini berarti lapangan bentuk lapangan dari gobak sodor itu adalah berbentuk segi 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Permainan yang dapat dilakukan secara berkelompok yang terdiri 10 orang adalah ya, berkelompok dengan jumlah 10 orang. Itu ada A, lompat tongkat, B, lompat tali, C, arung jeram, atau D, petak umpet. Nah, ini sebenarnya permainan yang dilakukan secara berkelompok yang terdiri 10 orang ini tidak hanya arung jeram, tetapi ini jawaban dari Pak Dika, arung jeram, tidak apa-apa. Ini ya disclaimer ya istilahnya, jadi kita tidak harus tergantung sama guru olahraga ya. Guru olahraga juga manusia ya, manusiawi. Oke, jadi boleh arung jeram, mungkin kalau punya pilihan sendiri lompat tongkat juga bisa ya. Bisa dilakukan, mungkin ada yang memegang tongkat beberapa anak, kemudian ada yang antri untuk bermain lompatnya, ini juga bisa. Lompat tali pun juga bisa ya, jadi antri, arung jeram, petak umpet lah. Ini sebenarnya ini yang membuat soal tidak apa-apa, karena yang buat soal bukan Pak Dika, tapi ini udah kesepakatan dari guru olahraga ya. Jadi ini hanya sebagai masukan saja, jadi ini kita kasih bonus saja karena jawabannya semuanya ada ya. Ini sekali lagi soal dari kesepakatan guru olahraga ya, jadi tidak masalah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 6. Dalam permainan lompat tali, sarana yang digunakan jelas lompat tali, kata kuncinya adalah tali ya. Berarti jawabannya nomor 6 adalah A, tali dan karet gelang. Nomor 7. Perhatikan gambar di atas. Ini ada gambar seorang anak yang sedang melakukan aktivitas yang mulai dari jongkok, kemudian berdiri, masih setengah berdiri, kemudian kembali ke jongkok lagi. Posisi kedua tangan berada di, kita lihat di situ, berarti dia tangannya ada di samping telinga. Jawabannya nomor 7 adalah yang B. Kita ke Romawi 2 nomor 8. Perhatikan gambar di atas ini ya, ini ada permainan jelas ya, ini sudah dibahas tadi di pilihan ganda. Ini adalah permainan lompat tali ya, tidak saya tuliskan ya, diingat-ingat aja. Jadi perlu diperhatikan. Jawabannya adalah lompat tali karena ini ada anak yang sedang memegang tali dan ada anak yang melakukan lompatan. Ini lompat tali. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 lah, ini ada banyak sekali anak-anak yang sedang bermain di sebuah tanah lapang. Oke. Untuk nomor 9 ini adalah sedang bermain. Nah, ini ya. Ini mungkin kalau belum tahu cara permainannya bisa dilihat di video Rivanista ada ya.
anak-anak sedang bermain jala ikan. Oh, di sini juga ada di rifanfajrin.com ya permainannya. Mungkin dicari dengan kata kunci jala ikan, pasti nanti anak-anak lab school sedang bermain di situ ya. Jala ikan ya. Jadi permainan ini namanya adalah jala ikan. Lanjut ke soal terakhir nomor 10. Perhatikan gambar di atas ini, ada dua orang anak ya, laki-laki dan perempuan. Disebut gerakan yang menentukan lah tadi yang seperti di soal pilihan ganda untuk melatih keseimbangan ya. Ini adalah gerakan kapal terbang boleh, gerakan burung bangau juga oke ya. Kalau ingat burung bangau, kalau kalian suka nonton film TOTS, wah itu ada Pip dan Freddy. Pip itu dia sebagai penguinnya dan Freddy adalah burung bangaunya ya. Dia mengantarkan seorang bayi ya. Karena film TOTS itu adalah menceritakan tentang pengantaran bayi ya, bayi hewan tentunya ya. Jadi pada saat pertama kali Pip sama Freddy itu mengantarkan pertama kali itu dia sampai di rumah, ternyata setelah dia pulang loh, kok yang diantarkan balik lagi di situ mengantarkan seekor anak kucing. Nah, terus yang kedua dia punya ide yang sangat bagus. Jadi teman-temannya suruh mengantarkan seekor bayi paus yang besar sekali, tidak bisa diantarkan. Nah, dengan ide dari Pip dan Freddy akhirnya bayi paus itu bisa diantarkan. Mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa nonton di Disney Junior ya, TOTS itu setiap hari ada. Oke, mungkin ini dulu pembahasan dari tema 8 Praja Muda Karana untuk kelas 3 ya. Ini soal penilaian kenaikan kelas tahun 2018-2019. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf mungkin kalau ada kekurangan-kekurangan ataupun sedikit gangguan-gangguan yang masuk. Kita tidak bermaksud untuk bercanda, tapi ya itu hanya sebagai intermezzo saja ya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.